Jadi prosesnya tuh 8 bulan untuk berdebat, untuk berdiskusi, untuk merumuskan satu entitas bisnis. Karena apa? Segitu alotnya, karena ada hal yang memang sangat-sangat krusial, yang saya kira ini mengapa di NO itu sedikit sekali entitas-entitas bisnis yang itu menjadi miliknya organisasi. Karena saya dari awal berkeinginan agar komunitas bisnis atau usaha ini itu harus menjadi miliknya organisasi, bukan milik orang per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, selamat berjumpa lagi di channel Entrepreneur College. Satu channel yang terus akan menebar semangat, motivasi, dan memberikan banyak inspirasi. Maka itu ketika Anda belum subscribe, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan update-update video kita. Saudaraku, sahabatku, saya ingin bercerita pengalaman mendirikan satu bisnis di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya, Ahmad Khairul Salim, diamanati menjadi Ketua Lembaga Perekonomian NO Jakarta Timur. Ya, tugas dari Lembaga Perekonomian NO Jakarta Timur ini adalah bagaimana saya dan teman-teman di lembaga ini harus merumuskan satu program yang akan menjadi program kerjanya NO Jakarta Timur, khususnya di bidang pengembangan ekonomi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat, dalam rangka mensejahterakan umat, dalam rangka menjadikan Nahdlatul Ulama organisasi jam'iyah yang melayani kepada jamaahnya, kepada anggotanya, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sahabatku, saudaraku, jadi pengalaman ini saya kira patut saya ceritakan karena unik ya. Perdebatan saya dan teman-teman melahirkan PT Nusa Utama Jakarta Timur ya, yang kemudian perusahaan ini saat ini sudah berjalan bergerak di bidang sembako, consumer good, dan brandnya menggunakan brand Nusamat. Jadi Nusamat satu entitas bisnis dengan badan hukum perseroan terbatas milik PCNO Jakarta Timur lewat Lembaga Perekonomian NO Jakarta Timur. Sahamnya 51% itu adalah miliknya organisasi NO Jakarta Timur. Itulah sahabatku, simpulan sampai di situ itu tidak mudah. Perjalanannya perdebatan di internal itu tidak mudah. Saya mengawali cerita dari gagasan ya. Bagaimana saya harus merumuskan sebuah gagasan bisnis di teman-teman NO Jakarta Timur. Saya merasa ini cukup alot karena apa? Karena sejak saya dilantik bulan Januari 2020 sampai launching transaksi pertama itu memerlukan waktu sampai Agustus. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 8 bulan. Jadi prosesnya tuh 8 bulan
untuk berdebat, untuk berdiskusi, untuk merumuskan satu entitas bisnis. Karena apa? Segitu alotnya, karena ada hal yang memang sangat-sangat krusial yang saya kira ini mengapa di NO itu sedikit sekali entitas-entitas bisnis yang itu menjadi miliknya organisasi. Karena saya dari awal berkeinginan agar komunitas bisnis atau usaha ini itu harus menjadi miliknya organisasi, bukan milik orang per orang. Karena kalau perusahaan milik orang per orang atau milik pengurus NO itu banyak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ya, baik di tingkat pusat BB sampai di daerah-daerah itu banyak sekali perusahaan-perusahaan milik individu, milik pengurus-pengurus NO. Tapi perusahaan yang itu miliknya organisasi, yang akan membesarkan organisasi, yang akan menjadi pundi-pundi keuangan organisasi. Jadi perdebatannya cukup alot bagaimana saya harus bersama teman-teman merumuskan perusahaan ini di komunitas Nahdlatul Ulama. Karena sekali lagi saya dan teman-teman menginginkan bagaimana ini menjadi milik organisasi, bukan perusahaan milik saya, milik para pengurus atau oknum-oknum pengurus yang lain, tidak. Tapi ini harus menjadi miliknya organisasi. Nah, disitulah perdebatannya alot, 8 bulan kita diskusi panjang, ya. Kenapa harus merumuskan? Ada 3 rumusan dasar yang harus dirumuskan bersama-sama supaya tujuan itu bisa tercapai. Pertama, kita harus melakukan yang namanya konstruksi sosial. Di NO itu ada struktur sosial yang sangat unik karena masyarakat NO ada masyarakat semua kalangan ada, walaupun secara ekonomi warga Nahdien masih terpinggirkan. Itulah challenge-nya, itulah tantangannya. Maka kita harus menghadirkan perusahaan milik organisasi supaya organisasi bisa melayani umat, melayani jamiahnya. Dengan cara kita menghadirkan itu, maka kita harus menjadikan perusahaan ini bisa diterima semua orang. Ya, karena struktur NO dari ranting sampai PB itu juga lengkap. Anggotanya jamaahnya mencapai 100 bahkan 120 juta. Ini organisasi terbesar di dunia, terbesar di negara ini. Maka itu kita harus bisa bagaimana tidak hanya sekedar menjadi pasar, tapi NO juga bisa menjadi tuan di negeri sendiri. NO juga menjadi arus mainstream utama, menjadi pelaku bisnis, bukan sekedar penonton atau sekedar pasar. Maka itu sahabatku, saudaraku, ini harus dirumuskan bagaimana struktur sosial yang seperti itu. Artinya NO memiliki social capital yang besar. Maka itu tugasnya ada bagaimana merumuskan social capital menjadi financial capital. Ya, social capital menjadi financial capital, inilah yang saya kira harus dirumuskan oleh teman-teman. Maka itu sekali lagi ya, saya merasa perlu cukup waktu diskusinya dengan pengurus PC, dengan semua para kiai, dengan semua para aktivis NO di Jakarta Timur. Sahabatku, saudaraku, konstruksi kedua yang harus dirumuskan adalah konstruksi hukum. Artinya bisnis ini secara hukum harus sah, mengikuti hukum di ada negeri ini. Bagaimana dirumuskan konstruksi hukumnya, maka akhirnya melahirkan perusahaan perseroan terbatas PT Nusa Utama Jakarta Timur ini. Dengan komposisi saham 51%, saham mayoritas adalah milik organisasi NO, milik PCNO Jakarta Timur. Dalam rangka apa kita ciptakan mayoritas? Supaya komposisi ini jelas keberpihakannya kepada siapa. Ya, maka itu siapapun kita yang ada di pengurus, ada di pengelola, atau siapapun warga masyarakat yang terlibat di bisnis ini sebagai konsumen, sebagai supplier, ini semua dalam rangka membesarkan bisnisnya NO. Inilah cara kita menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari di bidang ekonomi. Dengan cara seperti ini kita bisa melayani warga masyarakat, umat melalui Nusamat. Sahabatku, saudara, konstruksi hukum ini harus tuntas ya, karena ini menjadi perusahaan yang legalitasnya lengkap. PT ini ada akte notarisnya, ada Kemenkumhamnya, ya, ada NIP-nya, SIUP-nya, TDP dan seterusnya, itu lengkap, saudaraku, sahabatku. Sehingga ini
Dengan hadir legalitas yang lengkap, konstruksi seperti inilah cara kita menjadi santrinya Mbah Hasyim, mengembangkan apa yang dulu pernah kita dengar atau kita pernah terima informasi, yakni tentang bagaimana Nahdlatul Tujar. Gerakan berbisnis ini harus ada dan kita rumuskan dalam konteks kekinian harus hadir. Maka itu PT Nusa Utama Jakarta Timur hadir dengan komposisi saham 51% milik NU. Siapapun kita bekerja untuk NU, mengabdi untuk NU, berkontribusi untuk NU, untuk apa? Pengembangan ekonomi umat. Sahabatku, saudaraku, konstruksi yang ketiga adalah konstruksi bisnis. Bagaimana konstruksi bisnisnya? Itu harus dirumuskan cukup alot, cukup panjang. Sekali lagi, baru bisa transaksi pertama kita di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus tahun 2020. Itulah yang kita catat menjadi transaksi pertama hari lahirnya Nusamat. Insya Allah terus kita peringati sebagai hari lahirnya Nusamat tanggal 17 Agustus 2020. Karena momentum itu kita ambil sebagai spirit kemerdekaan, spirit bangsa ini, negeri ini merdeka. Dengan spirit kemerdekaan 45, maka Nusamat hadir untuk melayani warga masyarakat Indonesia, yakni dengan produk-produk sembako. Apa sih keistimewaannya secara sistem bisnis? Karena bisnis sembako, bisnis consumer good di mana-mana banyak, ya. Yang mau retail modern juga banyak. Keunggulannya adalah saya hanya ingin simple. Kita ingin pindahkan belanjaan Anda dari warung lama ke warung baru namanya Nusamat. Ya. Hadirnya warung baru namanya Nusamat inilah yang kemudian menjadi tempat Anda belanja yang sangat-sangat spektakuler. Kenapa? Karena belanja 500.000 di tempat lain Anda nggak dapat apa-apa kecuali dapat barang saja. Di sini Anda belanja 500.000, pindahkan belanjaan Anda dari warung lama ke warung baru Nusamat 500.000 saja sebulan, maka bulan depan kita kasih cashback. Jadi ada cashback besar yang kita berikan kepada Anda sebagai konsumen, sebagai member di Nusamat. Ya, kenapa hanya Nusamat yang 50% keuntungannya itu kita kembalikan kepada Anda yang bulan lalu belanja. Ya, itulah 50% keuntungan kita kembalikan sebagai cashback kepada member, kepada anggota, kepada warga masyarakat yang belanja di Nusamat. Maka itu di Nusamat orang belanja 500.000, cashbacknya bisa 500.000, bisa 1 juta, bisa 2 juta. Tergantung bagaimana Anda terlibat di bisnis ini, menjadi penggerak, menjadi tim yang bisa sama-sama membesarkan bisnis ini. Karena bisnis ini juga milik bersama. Tagline kita adalah Nusamat milik bersama, kendaraan sukses keluarga Indonesia. Itulah sahabatku, konstruksi 3 hal itulah yang dirumuskan sehingga lama sampai 8 bulan baru bisa hadir ke masyarakat, dan sekarang alhamdulillah terus berkembang, terus tumbuh, anggotanya terus tumbuh, produknya makin banyak. Karena apa? Karena kita produk-produk disupport betul dari perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik besar. Ya, hari ini ada Unilever, ada ABC, ada Food Station, ada beberapa perusahaan lain yang semuanya sangat mensupport kita untuk bisa hadir di masyarakat. Dan alhamdulillah, karena produk yang kita ambil dari prinsipal, kita dapat keuntungan yang cukup untuk bisa berbagi kepada Anda, maka itu kita bagikan dalam bentuk cashback. Buat Anda yang mau bergabung, silakan hubungi teman-teman yang menjadi member atau anggotanya Nusamat. Silakan Anda bisa hubungi kami ya di lembaga atau di Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur atau di Nusamat. Sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan ini informasi sharing kita bermanfaat, memberi inspirasi kepada Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog berikut.